Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D? Kita bertemu lagi hari ini, hari Selasa, untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, di buku anak-anak boleh dibuka di buku Prima PH 4B halaman 55. Namun juga anak-anak harus membawa buku catatannya karena di sana hanya ada sedikit penjelasannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membandingkan dua teks non-fiksi, mencari persamaan dan perbedaannya. Sebelum belajar, kita baca doa. Mau belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Membandingkan dua teks non-fiksi, persamaan dan perbedaannya. Membandingkan dua teks non-fiksi berarti mencari tahu persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua teks tersebut. Kemudian, membandingkan dua teks non-fiksi ini dapat dilakukan dengan satu, melihat gagasan pokok pada setiap teks dan informasi yang disampaikan. Jadi anak-anak bisa melihat, misalnya dalam satu paragraf biasanya kan ada beberapa kalimat. Nah, anak-anak lihat dari satu paragraf ini gagasan pokoknya berisi tentang apa dan informasinya apa, gitu ya. Nanti Bu Guru di belakang ada contohnya. Kemudian yang kedua, membaca kedua teks tersebut. Jadi semuanya oleh anak-anak dibaca teksnya sampai selesai. Kemudian dibacanya jangan sekali, tapi berulang-ulang. Jadi setelah dibaca, baca lagi, setelah itu dibaca lagi. Yang ketiga, teknik membaca untuk mencari persamaan dan perbedaan kedua teks adalah dengan skimming. Apa itu skimming? Ya, kita lihat artinya. Skimming adalah teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari beberapa hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Jadi skimming itu teknik membaca tapi cepat, ya. Jadi karena kita akan mencari ide pokok atau hal-hal yang penting dari suatu bacaan, dibacanya cepat, tapi tidak sekali, bisa 3 kali, 2 kali, gitu ya. Kalau sekali kita belum bisa mencari, yaitu namanya skimming. Jadi teknik membaca dengan kecepatan tinggi. Dan ini dilakukan tidak sekali, paling sedikit 2 kali. Selanjutnya, kita lihat contoh teks. Nah, ini kita bisa dibaca dengan skimming ya. Nah, jadi dibaca cepat. Burung unta adalah burung besar bersayap yang tidak bisa terbang. Walaupun tidak bisa terbang, sayap burung yang berasal dari Afrika ini masih tetap berfungsi untuk menyeimbangkan tubuhnya ketika berlari. Bagi burung unta jantan, sayapnya berguna untuk mencari perhatian betina. Ini baru sekali, kita baca sekali lagi. Burung unta adalah burung besar bersayap yang tidak bisa terbang. Sayap burung yang berasal dari Afrika ini masih tetap berfungsi untuk menyeimbangkan tubuhnya ketika berlari. Bagi burung jantan, sayapnya berguna untuk mencari perhatian betina. Ini 2 kali ya. Kita buka teks yang kedua. Burung emu adalah burung terbesar kedua di dunia. Burung ini berasal dari Australia. Tinggi burung emu mencapai 80 cm dan bentuk tubuhnya besar membuat burung emu tidak bisa terbang. Bulu burung ini berwarna abu-abu berseling garis coklat tua. Kita ulangi lagi. Burung emu adalah burung terbesar kedua di dunia. Burung ini berasal dari Australia. Tinggi burung emu mencapai 80 cm dan bentuk tubuhnya besar membuat burung emu tidak bisa terbang. Bulu burung emu ini berwarna abu-abu berseling garis coklat tua. Nah, itu baca cepat, tapi Bu Guru tidak terlalu cepat baca. Anak-anak boleh santai membacanya, kita ulang ya. Tadi membaca skimming ya. Burung unta adalah burung besar bersayap yang tidak bisa terbang. Walaupun tidak bisa terbang, sayap burung unta yang berasal dari Afrika ini
masih tetap berfungsi untuk menyeimbangkan tubuhnya ketika berlari. Bagi burung unta jantan, sayapnya berguna untuk mencari perhatian betina. Kita lihat teks yang kedua. Burung emu adalah burung terbesar kedua di dunia. Burung ini berasal dari Australia. Tinggi burung emu mencapai 80 cm dan bentuk tubuhnya besar membuat burung emu tidak bisa terbang. Bulu burung emu berwarna abu-abu berseling garis coklat tua. Kita lihat tuh ya, teks yang pertama terlihat menceritakan tentang apa? Burung unta tuh ya. Ada yang sama terlihat. Teks yang kedua menceritakan burung emu. Apa yang sama tuh lihat? Burung ini, burung ya, burung ini berasal dari burung ini mencapai tidak bisa terbang. Burung ya, dua-duanya menceritakan burung tuh persamaannya. Jadi kita lihat dituliskan persamaannya. Persamaannya, kedua teks membahas burung. Terus burungnya tidak bisa terbang. Terus tadi ditulis di sini burungnya besar tuh, bentuk tubuhnya besar. Kemudian di sini juga sama tuh. Burung besar bersayap. Tuh, jadi persamaannya adalah membahas burung yang tidak bisa terbang dan jenis burung besar. Sekarang kita lihat perbedaan. Perbedaannya adalah, kita lihat, perbedaannya adalah teks 1 membahas burung unta tadi ya, teks yang kedua membahas burung emu. Tadi burung unta berasal dari Afrika dan burung emu berasal dari Australia. Itu aja perbedaannya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh teks ya yang lain. Teks 1. Siswa-siswi di kota Tasikmalaya memanfaatkan limbah sampah organik untuk membuat pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos didasari keinginan memanfaatkan sisa-sisa makanan dan sayuran. Tuh, jadi siswa-siswi di kota Tasikmalaya ingin membuat apa tuh? Pupuk kompos. Nah, dimanfaatkan dari mana? Dari limbah sampah organik, yaitu dari sisa makanan dan sayuran. Sekarang lihat teks yang kedua. Warga Mojosongo RT 02 RW 37 Kecamatan Jebres Solo Jawa Tengah Sadiman berhasil membuat pupuk kompos untuk tanaman sayuran organiknya. Sadiman mengumpulkan sisa-sisa makanan dari warga sekitar rumahnya. Tuh sama, ada yang sama tuh apa? Membuat pupuk kompos. Dari mana? Tuh, sisa-sisa makanan. Jadi yang samanya sama tuh tadi, pupuk kompos, sisa-sisa makanan. Di titik yang pertama sama tuh, membuat pupuk kompos dari sisa-sisa makanan. Kita tuliskan di persamaannya. Persamaan kedua teks. 1 tadi ya, membuat pupuk kompos. Pupuk dibuat dari sisa makanan. Sekarang perbedaannya, kita lihat di perbedaannya, diulang di sini. Tadi dilakukan di mana itu? Di Tasikmalaya. Yang satu lagi di mana? Di Di Solo, Jawa Tengah. Boleh ditulis yang perbedaannya. Nanti boleh lihat persamaan sudah. Sekarang kita perbedaan. Perbedaannya. Teks yang 1, siswa-siswi di kota Tasikmalaya. Teks yang kedua, Sadiman warga Mojosongo, Solo, Jawa Tengah. Terus apa tadi? Teks yang pertama memanfaatkan limbah sampah. Kalau Sadiman tadi ingin membuat kompos itu adalah untuk pupuk tanaman sayuran organik. Ya, jadi anak-anak boleh menulis 2, boleh menulis 3. Kita lihat ulangi lagi ya persamaannya. Persamaan kedua teks tadi yang siswa-siswi sama Sadiman, Pak Sadiman.
Yang persamaannya yang pertama adalah membuat pupuk kompos. Kemudian yang kedua, pupuknya dibuat dari sisa makanan. Sekarang perbedaannya. Perbedaannya mohon maaf. Teks 1 yaitu siswa-siswi di Kota Tasikmalaya yang membuat pupuk itu. Teks yang kedua yaitu Pak Sadiman, warga Mojosongo, Solo, Jawa Tengah. Yang kedua, tadi siswa-siswi di Tasikmalaya mau membuat pupuk kompos dengan memanfaatkan limbah sampah organik. Boleh ditambah ini ya, memanfaatkan limbah sampah organik. Kemudian kalau Pak Sadiman membuat pupuk kompos itu untuk apa? Untuk pupuk tanaman sayuran organik. Nah, anak-anak sudah selesai Ibu Guru menerangkan tentang perbedaan, mohon maaf, membandingkan dua teks, menuliskan persamaan dan perbedaannya. Semoga ilmu baru yang hari ini anak-anak dapat jadi bermanfaat dan menambah wawasan. Nah, untuk tugasnya anak-anak tidak ada di buku. Anak-anak nanti Bu Guru share tugasnya melalui wali kelasnya masing-masing. Tapi tentu saja anak-anak harus melihat dulu videonya supaya bisa menuliskan dua persamaan dan perbedaannya. Nah, ini tugasnya anak-anak ya. Tugasnya adalah menuliskan persamaan dan perbedaan dari teks yang Ibu Guru tuliskan di sini. Semoga hari ini anak-anak semakin soleh dan solehah, semakin rajin belajar walaupun tetap dilaksanakan di rumah. Jaga tetap kesehatan anak-anak, makan yang teratur, istirahat juga yang banyak agar semua dapat dilakukan dengan sesuai ya. Belajar bisa, istirahat bisa, bercanda juga bisa ya anak-anak. Kita tutup dulu pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.